Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deadlock. Yang pertama akan kita bahas mengenai apa itu deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang dipakai, sehingga tidak ada proses yang berjalan. Deadlock ini biasanya terjadi ketika ada banyak proses yang membagi sebuah resource yang boleh diubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Contoh deadlock ini bisa dianalogikan sebagai berikut. Jadi di sini ada perempatan yang mana arus lalu lintasnya ini macet. Bisa kita lihat di sini pada satu jalur. Pada satu jalur ini antrian mobil memblokir jalur yang lain, sehingga tidak ada antrian mobil ini yang maju. Kemudian ada 4 kondisi penyebab deadlock ini, yang mana keempat kondisi ini semuanya harus terjadi untuk bisa menyebabkan kondisi deadlock. Yang pertama yaitu mutual exclusion, yaitu jika suatu proses menggunakan suatu resource, maka tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hold and wait, yaitu pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang berikutnya yaitu no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan, tidak dapat di-cancel. Kemudian kondisi yang terakhir yaitu circular wait. Jika proses P1 sedang mengakses resource R1 dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat bersamaan proses PJ sedang mengakses RJ dan meminta izin untuk mengakses resource R1. Jadi ini bolak-balik dia. Keempat kondisi ini harus terjadi ke semuanya untuk bisa menyebabkan kondisi deadlock. Kemudian dalam deadlock ini, deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain sebagainya. Objek-objek ini dinamakan dengan resource. Resource terbagi menjadi dua, yaitu preemptible resource, yaitu resource yang dapat diambil dan dilepas dari proses yang sedang memakainya, tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu non-preemptible resource, yaitu resource tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan mengakibatkan kegagalan komputasi. Berikutnya ada langkah-langkah pencegahan dari kondisi deadlock. Agar dapat mengevaluasi seberapa amannya state system, penghindaran deadlock mengharuskan semua proses menyatakan jumlah kebutuhan resource maksimum sebelum eksekusi. Begitu eksekusi dimulai, tiap proses meminta resource saat diperlukan sampai batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses-proses yang menyatakan kebutuhan resource melebihi kapasitas total sistem tidak dapat dieksekusi. Kemudian menggunakan algoritma Banker. Algoritma Banker. Dalam algoritma Banker ini ada yang namanya safe state, kondisi aman, dan juga unsafe state, kondisi tidak aman. Algoritma ini digambarkan sebagai seorang bankir yang memberi pinjaman ke sekelompok peminjam. Setiap peminjam memiliki batas pinjaman maksimum dan pengembalian wajib tepat waktu. Peminjam secara bertahap dan bankir memastikan bahwa dana atau resource selalu tersedia bagi peminjam yang lain, atau dalam kata lain safe state. Dalam analogi ini, peminjam menganalogikan proses. Kemudian kita lanjut dengan contoh dari algoritma Banker ini. Dalam tabel ini tersedia resource dengan 3 tipe, yaitu A dengan alokasi 10, B 5, dan C 7. Untuk resource A ini sudah dialokasikan 7 ke P1, P2, dan P3. P12, P23, P32. Sehingga tersisa 3, 10 dikurang 7, 3. Kemudian
Resource B ini dialokasikan 2, yaitu pada P0, 1, dan P3, 1, sehingga tersisa 3, dan kemudian untuk resource C ini dialokasikan 5, yaitu pada P2, 2, P3, 1, dan P4, 2, sehingga tersisa 2. Kemudian dari sini kita cari seberapa banyak proses yang dibutuhkan dari masing-masing proses ini. Yaitu pertama dari proses P0, kita cari berapa sumber daya yang dibutuhkan, yaitu caranya dengan menghitung sumber daya maksimal, max-nya dikurangi dengan alokasi, yaitu 753 dikurang dengan 010. Kita akan mendapatkan 743, kemudian untuk P1, 322 dikurang 200, 122, kemudian P2, 902 kurang 302, 600, kemudian untuk 222, P3 dikurang dengan 211 sama dengan 011, untuk P4, 433 dikurang 002 sama dengan 431. Berikutnya kita akan melihat apakah algoritma ini dalam keadaan safety atau sebaliknya, yaitu caranya dengan logika apabila resource yang dibutuhkan lebih kecil daripada yang sumber daya yang tersedia, resource yang tersedia, maka proses akan dieksekusi dan nilai available ditambah dengan alokasi. Namun jika tidak, maka proses tidak dieksekusi dan dilanjutkan dengan proses berikutnya. Pertama kita lihat pada P0 ini kita cek apakah need-nya lebih kecil dari available. 743 lebih kecil dari 332. Ini tidak benar karena 743 lebih besar dari 332. Maka kita lanjut ke P1. 112 lebih kecil dari 332, benar. Maka available ditambah dengan alokasi. 332 ditambah dengan 200. Maka akan mendapatkan 532. Kemudian untuk P2 dilanjutkan lagi. 600 lebih kecil dari 532. Ini tidak benar. Kemudian lanjut ke P3. 011 lebih kecil dari 532. Ini benar. Kemudian available ditambah dengan alokasinya 211. Maka akan mendapatkan 743. Kemudian P4. 431 lebih kecil dari 743. Benar. 743 ditambah 002. 745. Kemudian kita cek lagi yang belum dieksekusi, yaitu P0. 743 lebih kecil dari 745, benar. Kemudian 745 ini ditambah dengan 010, akan mendapatkan hasil 755. Kemudian proses yang belum dieksekusi berikutnya yaitu P2. 600 lebih kecil dari 755, benar. Maka 755 ditambah dengan 302, akan mendapatkan hasil 1047. Kemudian berikutnya ada algoritma resource request. Jika ada request pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat 1. Request lebih kecil atau sama dengan need. 2. Request lebih kecil sama dengan available. 3. Jika dua syarat tersebut terpenuhi, maka available sama dengan available kurang request. Allocation sama dengan allocation tambah request. Need sama dengan need kurang request. Kemudian berikutnya periksa safety state. Kita langsung contohkan saja. Kita contohkan di sini misalnya P1 merequest resource 102. Kemudian kita cek apakah request ini lebih kecil daripada need. 102 lebih kecil daripada 743, benar. Kemudian kita cek apakah request lebih kecil dari available. 102 lebih kecil dari 332, benar. Maka langkah berikutnya yaitu available sama dengan available kurang request. Maka 332 dikurangi dengan 102 akan mendapatkan hasil 230. Kemudian berikutnya allocation ditambah request, berarti di sini 200
200 ditambah dengan 102. 102 maka akan mendapatkan hasil 302. Kemudian berikutnya need sama dengan need kurang request. Berarti di sini need-nya 122 dikurangi dengan 122 dikurangi dengan 102, maka akan mendapatkan 020. Langkah berikutnya itu kita akan periksa safety-nya, yaitu kita periksa apakah yang pertama kita periksa need-nya, apakah need lebih kecil dari available. Untuk yang pertama 743 lebih kecil dari available, ini tidak benar. Kemudian 020 lebih kecil dari 230 benar, maka available ditambah dengan alokasi 230 tambah 302 sama dengan 532. Lanjut dengan 600 lebih kecil dari 532, ini tidak benar. Kemudian lanjut ke proses 3, P3. 011 lebih kecil dari 532 benar, maka 532 ditambah dengan 211. Ini sama dengan 743. Kemudian lanjut ke proses P4, 743. 431 lebih kecil dari 743 benar, kemudian ditambah dengan alokasi pada P4 002, maka akan mendapatkan hasil 745. 745 kita bandingkan lagi pada proses yang belum dieksekusi, yaitu proses P0. 743 lebih kecil dari 745 ini benar, maka 745 ditambah dengan 010. 755. Kemudian 755 dibandingkan lagi dengan proses yang belum dieksekusi, yaitu P2. 600 lebih kecil dari 755 benar, maka 755 ditambah dengan 302, maka akan mendapatkan hasil 1047. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.